Bagaimana cara kita tahu antara nilai dunia dan akhirat atau ukhrawi berada di kategori yang mana? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitung-hitunglah amal kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Wazinu qabla anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Wa tazayyanu lil aradil akbar. Yauma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Itu Umar ibnul Khattab dalam salah satu khutbah beliau. Beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Bukan berarti terus kemana-mana kita bawa buku, oh aku wis sholat jamaah 17, terus sana kemari, oh saya melakukan satu kebaikan, lipat gandanya minimal 10, tulis, engkau terus dijumlah akhir tahun. Bukan begitu maksudnya. Bagaimana kita mengetahui nilai duniawi dan nilai ukhrawi mana yang lebih tinggi? Ya, sebetulnya kita merasakan itu. Sebetulnya kita merasakan kalau urusan duniawi dan urusan ukhrawi kita lebih condong pada urusan duniawi, berarti kita lebih mengedepankan nilai duniawi daripada nilai ukhrawi. Misalkan dalam satu waktu dihadapkan dengan urusan duniawi dan urusan ukhrawi bersamaan. Tidak ada uzur sama sekali. Nah, hawa nafsu kita lebih condong mengikuti nilai duniawi, ya itu pertanda bahwa kita condong pada nilai duniawi. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang pertama Allah perintahkan adalah kejar akhiratmu dulu. Yang disebut oleh Allah akhirat dulu dalam ayat itu. Artinya kita sebagai hamba Allah diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengejar akhirat. Yang didahulukan akhirat, nilai ukhrawi yang dikedepankan. Nilai duniawi belakangan, walatan sanasibaka minat dunya. Jangan kamu lupakan urusanmu di dunia, bagianmu di dunia. Ning dunya ya butuh makan. Untuk mengejar nilai ukhrawi tidak bisa kita tanpa makan minum. Poso terus tidak bisa, itu nyalai agama juga. Kamu untuk mengejar nilai ukhrawimu, kamu juga melalui nilai dunia. Kamu butuh makan sebagai manusia, butuh minum, butuh nyandang, butuh papan. Maka jangan lupakan nilai duniamu itu. Namun karena nilai dunia perintahnya hanya jangan kamu lupakan, hendaknya kita jadikan nilai dunia yang tidak boleh dilupakan ini sebagai perantara untuk mengejar nilai akhirat kita. Ya, sebetulnya hati nurani kita merasakan itu. Misalkan ya, ini contoh saja. Tentu contoh tidak bisa 100% sama. Saat ini misalkan entar tengah malam, sepertiga malam nanti. Misalkan hujan lebat. Suasana hawanya dingin. Tiba-tiba ada teman panjenengan nelpon. Hei Fulan, assalamualaikum. Fulan, jenengan di mana? Saya di rumah. Ya, jenengan kesini ya. Saya tunggu sampai 3:30. Atau saya tunggu sampai adzan subuh. Itu telepon jam 2:30 malam. Sepertiga malam itu dini hari. Kondisi hujan. Ada saudara atau orang atau bos di pekerjaan panjenengan telepon. Kamu di sini saya butuh bantuan selesaikan pekerjaan ini karena besok segera akan ada
kontrak dengan perusahaan ini nominalnya besar. Kamu datang ke sini. Nanti kalau selesai pekerjaanmu, kamu saya beri fee sekian puluh juta. Kondisinya tengah malam, dini hari, hujan, mungkin tubuh kita juga sakit, rodok meriang. Tiba-tiba ada telepon seperti itu dari pimpinan perusahaan, pimpinan tempat kita bekerja, atau dari teman atau dari saudara kita menjanjikan kalau jam itu ditunggu sampai adzan subuh, bisa datang ke tempat yang dijanjikan, maka akan diberi upah duniawi sekian puluh juta. Kira-kira banyak atau sedikit manusia yang berusaha bangun gerigah, melawan rasa kantuknya, melawan hawa dingin, melawan rasa pusing dan meriangnya untuk kemudian datang ke tempat yang dijanjikan hanya demi upah duniawi. Niscaya akan banyak orang yang rela bersusah-susah bangun di jam itu, bersusah payah melawan kantuk, melawan pusing, melawan meriang, bahkan bangunnya dengan merangkak, tertatih-tatih, dia berusaha datang ke sana. Karena dalam benaknya upah duniawi sekian juta atau sekian puluh juta. Wah, engko aku tekorono wis udan rapopo, sakit ndak apa-apa, sampai sana insya Allah engko menerima uang sekian puluh juta. Itu untuk nilai duniawi. Banyak manusia yang rela melakukan itu, bersusah payah, tertatih-tatih mengejar nilai duniawi. Namun saat Allah janjikan, ini yang menjanjikan Allah, bukan manusia. Padahal manusia kalau berjanji sangat mungkin mengingkari. Kalau Allah yang sudah berjanji, mustahil bagi Allah mengingkari janjinya. Allah berjanji, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai hambaku, ayo bangun sepertiga malam. Apapun kondisinya, bangun, bangun, bangun. Tunaikan sholat tahajud. Karena kalau kamu tunaikan sholat tahajud, hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, janji Allah, Allah akan kirim kamu menuju makom yang terpuji. Makom yang terpuji, tempat yang terpuji, berarti semua urusan problematika dunianya selesai. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia di surga. Ini yang menjanjikan Allah. Kenikmatannya di dunia jangan ditanya lagi. Terbebas dari segala permasalahan duniawi. Allah berikan solusinya. Ada masalah, Allah tunjukkan solusinya. Ada masalah, Allah tunjukkan solusinya. Satu masalah, langsung Allah berikan solusinya. Karena diangkat oleh Allah ke tempat maqam mahmuda, tempat terpuji. Sehingga tidak menumpuk-numpuk masalah. Di akhirat, ditempatkan oleh Allah di surganya. Nah, kondisinya hujan, dingin, apa meneh rodok meriang, setan yang bisi halah sok wae nek wis sehat. Iki engko kowe nek tangi tambah mumet, tambah lara, tambah iki wis sing penting wajib tok. Sing penting iki kan wajib. Apalagi kalau wajibnya masih keter-keter, setan yo bisiki meneh. Lah wajibmu wae jek keter apa meneh. Apa arep nglakoni sunnah, arep tahajud. Dandanono, perbaiki dulu wajibmu. Nanti nek wis baik baru tunaikan sunnahnya. Ini bisikan setan koyone apik gitu. Tapi kalau diperturutkan kita akan terjerumus. Ingat, kalau pernah ada dalam benak kita bisikan alah mung sunnah. Alah tahajud mung sunnah ora dilakoni ora dosa. Wong jenenge sunnah ki ora dilakoni ora dosa.
Alah salat rawatib mung sunah, ora dilakoni ya ora dosa. Salat fajar ya ngono, ya mung sunah. Poso ya sunah. Senin Kemis Ayamul Bid wis ora dilakoni ra apa-apa. Hati-hati, itu bisikan setan koyo-koyone apik. Ning kalau diperturutkan itu menjerumuskan. Siapa yang menjamin? Siapa yang berani menjamin bahwa ibadah wajibnya itu sudah cukup untuk mengantarkan dirinya ke surga? Siapa yang berani menjamin itu? Insya Allah kalau orang yang hatinya penuh dengan keimanan tidak berani menjamin itu bahwa aku wis sholat iki ibadah wajibku insya Allah wis cukup bawa aku ke surga. Siapa yang berani menjamin begitu? Bisa jadi ibadah-ibadah wajib yang selama ini kita tunaikan masih sangat banyak kekurangannya. Maka ditutup dengan amalan-amalan ibadah sunnah tadi, termasuk tahajud. Iming-imingnya dari Allah luar biasa. Bahagia dunia akhirat, surga balasannya. Namun banyak manusia yang tidak kepingin, termasuk orang yang ngaku Islam juga. Wah, kondisinya dingin, udan deres, kena banyu adem dan lain sebagainya, ngantuk, mumet, meriang ini dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan yang mana itu berasal dari bisikan setan. Supaya apa? Supaya fulan itu tidak bangkit dari tidurnya kemudian bermunajat kepada Allah dalam keheningan malam. Di saat banyak orang tertidur, malam hening, gelap, ada seorang hamba mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam sujud-sujud panjangnya, memohon, berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah akan angkat dia ke tempat terpuji. Balasannya surga. Namun banyak orang yang ngaku Islam tidak kepingin itu. Namun ketika tiba-tiba ada yang nelpon, diiming-imingi sekian puluh juta, langsung alhamdulillah sehat, nggih kula mangkat sek niki. Dia akan tertatih bangkit dari tempat tidurnya, merangkak bangun demi mengharap nilai duniawi itu. Nah, itu salah satu contoh kita mengedepankan nilai duniawi daripada nilai ukhrawi. Padahal yang namanya nilai duniawi itu ma'indakum yanfadu, pasti musnah, pasti sirna, pasti habis, pasti binasa karena kesenangannya menipu. Yang namanya nilai ukhrawi itu baq, kekal abadi. Wa ma'indallahi baq, kekal abadi, kenikmatan di sisi Allah. Manusia menjanjikan, manusia banyak mengingkari janjinya. Allah menjanjikan, mustahil bagi Allah mengingkari janjinya. Maka tanyakan ke nuraninya masing-masing, sampai detik ini lebih condong pada nilai duniawi atau condong kepada nilai ukhrawi. Apa tidak boleh kepingin nilai duniawi? Boleh. Namun jangan sampai melupakan nilai ukhrawi. Jangan sampai nilai ukhrawi dinomor duakan. Nilai ukhrawi harus dikedepankan. Nah, tadi kami berikan contoh seperti itu. Lah dirasa-rasakan. Untuk janji dari Allah kebaikan dunia akhirat yang hakiki, yang abadi, seringkali kita tidak kepingin. Janji manusia yang sering diingkari, kesenangannya semu, menipu, akan sirna, binasa, musnah, seringkali banyak di antara kita yang kepingin lebih mendahulukan nilai duniawi daripada nilai ukhrawi. Rasakan dalam hati. Jadi kita mengkaji ayat ini, membaca ayat Allah jangan hanya dengan penglihatan, dengan mata dan lisan kita saja. Saat panjenengan buka mushaf, jangan baca ayat hanya dengan mata dan lisan. Kalau itu dilakukan, maka tidak akan ada asar, tidak akan ada bekasnya. Sehingga hanya baca begitu ayat demi ayat terbaca, dilalui terbaca. Dari awal sampai akhir khatam, awal sampai akhir khatam. Namun tidak bisa mengambil ibrah. Mengapa? Karena bacanya hanya dengan mata dan lisan.
Nah, bagaimana biar bisa menjadi ibrah? Maka baca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, selain dengan penglihatan bagi yang Allah anugerahi penglihatan, dengan lisan bagi yang Allah anugerahi lisan lancar, namun yang tidak boleh tidak, harus ada ini, baca ayat dan hadis dari Rasulullah, ayat dari Allah, harus dengan hati atau mata batin, yang namanya dalam bahasa Al-Quran seringkali disebut dengan al-qalbu. Itu baca dengan mata batin, jangan hanya cukup mata di kepala saja, namun dengan mata batin, sertakan mata batin untuk membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Dengan demikian niscaya mulai dari ayat pertama saat panjenengan buka mushaf itu, alhamdulillahirabbil alamin, dari situ hati akan bergetar. Tetapi kalau bacanya hanya dengan mata dan lisan, ya sudah mengalir begitu saja. Sampai pada ayat-ayat ancaman tentang neraka, ya ora wedi. Ora wedi, karena baca dengan mata dan lisan saja. Maka baca dengan mata batin. Dari ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, hati sudah bergetar. Ibrah akan diambil, akan dipelajari untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus memuji Allah? Apa Allah butuh pujian? Bukan, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Maka kita memuji Allah. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dari situ kita lihat apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada pada diri kita dengan mata batin, dengan al-qalbu. Niscaya kita akan memahami, niscaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah. Misalkan, jangan jauh-jauh dulu. Apa yang ada pada diri kita, mari kita renungkan dengan al-qalbu, dengan qalbun salim. Dari situ kita akan mendapatkan ibrah, pelajaran yang sangat-sangat berharga. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tunduk patuh kepada Allah, untuk tidak memuji Allah. Contoh, mata. Mata ini kan ini apa namanya? Bulu mata ini idep. Ini sama-sama rambutnya dengan yang ada di kepala ini. Namun kenapa idep kok tidak panjang, kok tidak bisa gondrong? Coba kalau idep ini podo-podo rambutnya, yang di kepala ini bisa panjang, kenapa idep tidak bisa panjang? Kenapa coba? Renungkan itu. Andai kata wong podo rambutnya, kudune sini kan ya iso gondrong. Andai kata idep ini bisa gondrong panjang, susah kita. Dari situ lantas alasan apa kita tidak memuji Allah? Hidung. Kenapa oleh Allah hidung ini dibuat lubangnya ke bawah? Tidak pernahkah kita merenung andai kata hidung ini dibuat oleh Allah ke atas lubangnya? Musim hujan ini rekoso kita, pelepeken, kena air. Kenapa kita tidak merenungkan itu? Maka kalau kita baca ayat dengan qalbun salim, sejak ayat pertama dalam mushaf, sudah hati kita akan bergetar. Kita menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia, sehingga butuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Itu baru 2 contoh yang ada pada tubuh kita, belum yang lain-lain. Kenapa mata harus ada hitamnya? Tidak putih semua, atau biru semua, atau merah semua, atau hijau semua. Dalam hidung ini juga ada rambut. Kenapa rambut dalam hidung tidak bisa gondrong riwu-riwu seperti rambut yang di kepala ini? Coba renungkan dengan nurani, jangan dengan logika tok. Renungkan dengan mata batin. Dari situ tidak ada alasan kita untuk sombong. Dari situ tidak ada alasan untuk kita tidak memuji kepada Allah. Dari situ tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil ibrah dari Quran dan Sunnah. Dari situ tidak ada alasan untuk kita tidak mau tunduk patuh, ikhlas mengamalkan ketentuan-ketentuan dinullah ini. Maka
Jangan baca ayat dan hadis hanya dengan mata yang di kepala dan dengan lisan saja. Baca dengan mata batin. Ya. Nah, itu tadi contoh yang kita kemukakan. Kita lebih condong ke nilai duniawi atau nilai ukhrawi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Pilih mana, silahkan. Tentu kita akan milih kehidupan dunia yang sementara ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meraih kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya. Ya,